Kami anak-anak yang kuliah terus disambi dengan berkomunitas dan berjejaring di luar. Dari yang pengen terjun dari dini, yang nggak disupport sama orang tua. Waduh, kuliah ya fokus dengan apa yang diajarkan oleh dosen, kemudian di teater fokus dengan apa yang kita pelajari di teater. Masih muda, jangan setengah-setengah ketika mau belajar apapun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aksara Unggul. Coba bayangin deh, dari pagi sampai siang kuliah. Sorenya rapat organisasi. Malamnya masih lanjut kerja. Nah, itu tuh bukan cerita fiksi ya teman-teman, melainkan banyak mahasiswa yang kehidupannya kayak gitu. Contohnya, bintang tamu kita pada malam hari ini. Mahasiswa yang hidupnya nggak cuma datang ke kelas dengerin dosen, tapi juga cari pengalaman, cari bangun relasi, dan juga cari jati diri. Tapi yang bikin orang heran tuh, kok bisa ya? Sibuk banget, tapi IPK-nya masih aman. Aktif kemana-mana, tapi masih bisa ngikutin kuliah. Nah, kali ini kita bakal kupas bareng-bareng nih teman-teman. Karena kita sudah mendatangkan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah seorang mahasiswa yang aktif di dunia sastra dan seni pertunjukan. Tapi tetap bisa berprestasi dan juga bisa ngikutin perkuliahan. Beliau ini juga aktif di salah satu komunitas di bidang sastra, yaitu Jejak Imaji, dan mengikuti organisasi teater jaringan anak bahasa. Nah, walaupun udah semester 5 nih, beliau ini masih tetap bisa meraih kejuaraan di berbagai tingkat. Salah satunya juara 3 monolog tingkat PEK Simiprof Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu juga juara 1 baca puisi kenduri sastra. Nah, beliau ini juga mengikuti beberapa pentas. Dari salah satunya itu baca puisi di beberapa event literasi di Jogja. Lalu juga ada deklamasi puisi bersama orkestra pada pagelaran Etnik Orkestra Program Studi Seni Musik ISI Yogyakarta. Mari kita langsung kenalan aja ya dengan bintang tamu kita kali ini, Mas Ahmad Syaiful Hadi. Halo Mas. Kita panggilnya Mas Syaiful ya? Iya, Mas Syaiful saya. Mas Syaiful, tadi kan udah dibahas tentang kejuaraannya, prestasinya, Iya. lalu juga dengan kesibukannya di salah satu Kuliah dan komunitas sastra yaitu Jejak Imaji, terus juga ada organisasi teater jaringan anak bahasa. Nih, selain di Mas Syaiful sendiri jadi mahasiswa, gimana kehidupannya di komunitas itu sendiri, Mas? Kehidupan pribadi saya, Mas. Enggak juga dong, Mas. Di Kehidupan saya sehari-hari ya kuliah, tapi lebih didominasi mikirin cerpen sih, Mas. Oh, nulis cerpen juga. Nulis cerpen. Kebetulan lagi belajar nulis cerpen. Tapi masih progres atau sudah pernah publish? Masih progres. Semoga cepat bisa publish ya, Mas. Amin, amin Oke. ya rabbal alamin. Nah, dari situ apakah ada tantangan tersendiri, Mas, untuk membagi waktu antara kuliah dan ngurus di organisasi-organisasi, Mas? Pasti ya itu tantangan utamanya sih, Mas. Kalau di teman-teman, bahkan di organisasiku, di komunitasku, di Jejak Imaji, ya masalahnya pasti waktu. Pembagian waktu itu yang selalu menjadi momok lah bagi kami, kayak rapat hari ini tapi kita tabrak dengan ngerjain tugas gitu, atau ada kegiatan apa tapi kita tabrak dengan kuliah dan segala macamnya. Itu pasti menjadi masalah lah bagi kami anak-anak yang kuliah terus disambi dengan berkomunitas dan berjejaring di luar, Mas. Untuk yang Mas ikut di pentas, lalu untuk ikut di perlombaan, itu kan pastinya banyak banget persiapannya. Dari mulai latihan-latihannya, latihan membaca monolog, terus latihan banyak ya, Mas ya. Apalagi juga kalau misalnya ada perlombaan itu pasti ada gladi bersihnya. Itu gimana kalau misalnya ada perkuliahan? Kalau perkuliahan kan udah pasti tuh di jamnya. Nah, kalau di acara-acara gitu, itu kan pasti belum tentu belum tentu waktunya. Itu gimana cara mensiasatinya? Jadi saya cerita aja ya. Waktu itu pernah ikut lomba sekaligus kuliah pada waktu itu. Waktu Peksi Miprof itu, Pekan Seni Mahasiswa Provinsi. Itu saya juga sedang mengikuti perlombaan monolog, juga sedang kuliah. Jadi siangnya kuliah, sore sampai jam 12 malam latihan. Gitu terus selama 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan, lalu setelah itu lomba. Dan lombanya itu bertepatan di jam 12 siang kalau nggak salah. Jadi alhamdulillahnya dosen-dosen di prodiku, di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra itu
lumayan apa ya, mudah untuk masalah perizinan ketika jelas gitu apa yang diizinkan gitu. Misal mau lomba, mau apa itu gampang. Tapi untuk tugas-tugasnya masih aman ya? Untuk tugas-tugas aman, Oh, alhamdulillahnya. alhamdulillah. Dari pengalamannya Mas Syaiful yang udah pernah ikut di perlombaan dan juga mendapatkan beberapa kejuaraan, terus ada pentas-pentas juga. Gitu, tantangan terbesarnya apa Mas? Selain dari membagi waktu itu Mas? Tantangan terbesarnya adalah membagi kepala, Mas. Oh, gimana tuh Mas membagi kepala? Kok serem banget gitu Mas dengernya. Jadi di satu hari itu jadwalnya tuh nggak cuma kuliah aja gitu misal, tapi bisa ada 3, ada 2 dan bermacam-macam kayak misal di pagi misal kuliah, lalu dilanjut ketemu di komunitas, lalu dilanjut lagi dengan latihan teater. Nah itu lompatan-lompatan di kepala itu yang harus diatur juga. Bagi fokusnya. Bagi fokusnya kayak misal di kuliah ya fokus dengan apa yang diajarkan oleh dosen, kemudian di teater fokus dengan apa yang kita pelajari di teater, di komunitas sastra kita mempelajari apa-apa tentang sastra, teori sastra dan segala macam. Begitu sih Mas, lebih ke pembagian kepalanya itu gimana cara untuk transisi setiap pertemuan. Begitu. Itu dari Mas Syaiful sendiri, Iya. distraksi apa yang paling mengganggu Mas dalam membagi waktu, membagi fokusnya itu? Tentu sosial media. Oh. Itu distraksi paling nomor wahid di zaman sekarang, Mas. Iya, biasanya sehari itu berapa menit sih Mas buat ngabisin Wah, sama handphone itu? kalau sekarang udah lumayan dibatasi ya, karena sosial mediaku sekarang ada parental controlnya. Wih, Karena sengaja saya nyalakan agar nggak terlalu kebablasan. Paling sehari itu cuma 20 menit, 25 menit. sehari 20 Iya, menit. di YouTube Reels doang. Oh, nontonnya Reels Iya, YouTube nonton ya, Reels ada YouTube. IG. Nggak, Reels. Mas, aneh ya? Lumayan aneh. Iya. Tapi saya juga nggak main TikTok, Pak. Oh iya. Iya, nggak ada TikTok karena HP saya cuma 64 GB Oh, gitu. gitu. Terus dari situ kan Mas juga mengikuti perkuliahan dengan lancar, terus mengikuti komunitas-komunitas sastra dan juga teater, terus ikut juga kejuaraan, perlombaan monolog, terus pentas-pentas juga. Itu kan dari berbagai cerita yang ada sekarang nih Mas, mahasiswa-mahasiswa yang ikut terjun di apa namanya dunia sastra itu tuh banyak yang kuliahnya itu sulit untuk mengikuti. Mereka udah terjun kayak ibarat nyebur ke kolam, mereka lupa sama daratannya Mas. Wih, ya. Masuk gak ya? Masuk. Nah, gimana caranya pesan ke teman-teman mahasiswa yang mau join ke dunia sastra biar nggak takut kalau misalnya kuliahnya itu ketinggalan? Jadi mungkin saya agak luruskan ya, mungkin bukan di sastra aja, di seni mungkin, Iya, seni seni. secara umum. Ya bisa dilihat lah kayak anak-anak yang join ke seni gitu, kuliahnya biasanya mangkrak gitu, kuliahnya lama gitu-gitu kan. Tapi ada beberapa contoh yang saya temui, alumni kita juga dari PBSI, itu kuliahnya 4 tahun, kuliahnya cepet lah, Iya, dan 4 juga tahun. bagaimana dia mengatur waktunya. Nah, aku belajar dengan dia, bagaimana mengatur waktu, bagaimana mengatur tadi pikiran dan segala macam. Nah, tapi kalau tantangan dan pesannya ya kepada teman-teman itu ya, ini mungkin buat saya juga sendiri, pinter-pinter untuk membagi waktunya dan membagi skala prioritas kalau saya sih. Membagi skala prioritas mana yang lebih diutamakan pada saat itu. Tapi tetap Jadi- semuanya harus seimbang ya Mas. Iya, harus seimbang. Soalnya seni kalau nggak diimbangi dengan kesadaran itu, menurut saya tuh akan terlalu asyik, terlalu yaudah, nggak inget apa-apa, di situ aja terus. Nggak bakalan inget keluarga, inget semuanya gitu, nggak inget dunia bahkan kalau kesenian. Emang semenghanyutkan itu ya dunia seni? Iya Mas, mungkin bagi orang-orang tertentu ya, nggak semuanya gitu. Tapi bagiku kesenian tuh sangat menghanyutkan sih. Kayak ketika sedang mengerjakan kayak misal cerpen atau lukisan gitu kan, kebetulan saya juga melukis, itu sangat bisa detach dengan dunia yang ada gitu. Dunia sekarang kan informasinya kan arusnya sangat bekerja dengan cepat kan. Iya. Nah itu kita bisa detach
secara beberapa jam gitu, beberapa menit lepas dari dunia yang hingar-bingar ini, itu yang membuat kita lupa kan segalanya, Mas. Jadi Sempat melukis juga ya, Mas? sempat Lukisan itu pernah dipakai di mana, Mas? Pernah dipakai. pernah dipajang atau Oh, pernah diminta untuk melukis? kalau dipajang baru di rumah aja. Oh. Di rumah, terus di kosan, di sekre, sama kalau beberapa kali pernah diminta di luar kampus untuk ikut-ikut pameran gitu, tapi belum berani masih. Kayaknya nggak deh, lukisanku nggak sebagus itu. Tapi udah ada portofolio ya? Ya, Sebelum-sebelumnya. mungkin bisa dibilang begitulah. Oke. Untuk terjun ke dunia seni, Mas, dari umur berapa, Mas? Kira-kira? Dari kelas berapa untuk pernah terjunnya? Kalau diingat tuh sekitar SD mungkin ya Mas, dari kelas 3, kelas 4 itu udah suka menggambar kebetulan. Suka menggambar, suka melukis, dan ibu saya kebetulan sangat support akan hal itu. Jadi kayak kamu mau jadi apa terserah gitu. Nah, luar Nah, biasa akhirnya sekali. akhirnya ya udah dimasukin ke sanggar lukis, sanggar menggambar. Kemudian lagi suka baca buku di SMP, dibeliin buku terus gitu. Jadi ibuku memberikan semuanya gitu. Ya mulai dari SD itu, Mas. Sampai sebelum masuk PBSI, saya masih mencoba untuk melukis dan menggambar sampai mau masuk ke isi di jurusan seni murni, tapi nggak jadi karena masalah portofolio ya. Portofolionya berat sekali, Mas. Tapi mungkin S2-nya bisa menyusul ke Iya, sana. mungkin ya. Amin. Amin, amin. Berarti emang dari kecil ya, Mas, udah didukung dari orang tua. Iya. Terus mungkin ada pesannya untuk teman-teman dari yang pengen terjun dari dini, yang Hmm. nggak disupport sama orang tua. Waduh. Itu kan berat banget ya, Mas, support dari orang tua. Iya. Kalau nggak ada dukungan dari orang tua kan orang terdekat juga gitu. Saya mungkin nggak bisa jawab ya, Mas, karena itu perspektifnya pasti dari orang tua kita juga kan. Oh iya. Dan apa ya, kalau saya mengatakan misal, yo lawan aja orang tua, kan itu juga nggak baik ya. Karena kan itu juga ridho Allah, kan ridho orang tua ya. Iya, dari ridho Jadi Allah tadi. kita juga harus mempertimbangkan masalah-masalah itu sih kalau menurut saya ya. Kayak harus melihat hal-hal izin dan semuanya. Ya trust sih, pasti pertamanya pasti trust, kepercayaan. Kita harus membangun kepercayaan kita dulu ke orang tua, baru orang tua percaya bahwa kita melakukan kesenian itu untuk apa. Oh iya. Kayak ya pasti pertamanya membangun kepercayaan dulu. Gitu. Tapi Mas Syaiful sendiri tuh kenapa bisa suka seni dari berbagai bidang? Ada yang kayak dari puisi, dari seni rupa, terus teater juga. Kenapa nggak fokus dari satu bidang seni aja, Mas? Itu kan banyak banget distraksi juga ya. Mas Syaiful juga Iya, harus iya. belajar dari berbagai bidang. Kalau menurut saya sendiri, nggak bisa kita mendalami kesenian atau mendalami sebuah ilmu tuh cuma satu bidang aja, Mas. Oh, Karena dunia ini tuh bekerja nggak satu bidang doang. iya. Kayak misal ini deh, siniar ini. Siniar ini kan dari berbagai macam bidang keilmuan kan. Ada misal masnya host dari bidang bahasa, terus ada kameramen dari bidang fotografi, videografi, terus ada lighting dari pencahayaan dan segala macam. Nah hal seperti itu tuh loh Mas. Dunia ini tuh bekerja secara multidisipliner, dan untuk membangun sebuah kesenian, membangun sebuah karya itu juga banyak campur tangan dari disiplin-disiplin yang lain. Kayak sastra. Sastra itu kan dibangun dengan psikologi, sosiologi, dan bahasa. Nah, tiga itu bercampur menjadi satu karya, Mas. Jadi nggak bisa mendalami satu bidang aja. Berarti untuk satu kepala bisa nyebur ke dunia seni itu harus terjun ke semua bidangnya, harus paham dari semua bidangnya atau gimana, Mas? Secara nggak langsung iya. Secara nggak langsung berarti ketika kita mendalami sastra, nanti ada keterkaitan dengan seni rupa. Oh iya. Lalu nanti ada keterkaitan juga dengan teater, keterkaitan lagi dengan mungkin ilmu eksakta mungkin dan segala macamnya begitu, Mas. Jadi ada saling keterkaitan itu yang kita nggak bisa lepas. Oke, luar biasa sekali Mas Syaiful. Mungkin dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa terjun ke dunia seni, apalagi dunia sastra ya, Mas,
Ya, mungkin Itu harus saja. kalau misalnya teman-teman mahasiswa tuh harus diimbangi dengan Kesadaran, kesadaran. kesadaran akan diri. Ya, semuanya harus seimbang. Betul. Untuk teman-teman mungkin ada pesan dan kesannya untuk teman-teman yang masih ragu, mungkin dari mahasiswa semester awal yang mungkin mau join ke komunitasnya Mas Syaiful atau organisasi teater Iya. jaringan anak bahasa. Kalau saya punya pesannya, masih muda, jangan setengah-setengah ketika mau belajar apapun gitu. Coba dalami dulu sesuatu yang kalian suka gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti tuanya repot, tuanya bingung. Wah, aku belajar ini cuma setengah, jadi taunya cuma setengah. Nyesel ya. Nggak digunain di kehidupan nyata nanti. Jangan setengah-setengah kalau mau belajar. Itu sih pesanku. Oke, luar biasa sekali teman-teman penyampaian dari Mas Syaiful. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.